Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Syiah mempunyai jalan yang miring dan taqiyah untuk melepaskan diri dari pertanyaan-pertanyaan yang timbul tentang agamanya yang dapat dibuktikan dari buku-buku asal sumber agama Syiah, agama mereka. Kalau kita bilang pada Syiah, Al-Kulaini, ayat gini, riwayah nomor sekian, Kitab Al-Hujjah umpamanya, Al-Imamiyah, atau At-Taqiyah, atau apapun bab-bab yang tersebut, yang tercatat, atau yang ada di buku Al-Kafi itu, atau buku-buku lain, Al-Istibsar, Man La Yahdurhul Faqih, Tahdhib Al-Ahkam, dan lainnya, Mir'atul Uqul, Bihar, semua buku-buku Syiah itu, mereka dengan mudah menyuci dirinya dari agama Syiah. Jawaban mereka apa? Oh, kita tidak percaya dengan buku-buku itu buku-buku kita itu bukan benar, dan kita tidak mengatakan bahwa itu buku-buku itu sahih. Kita tidak punya buku sahih. Jadi mereka tabarruk, melakukan tabarruk. Tabarruk itu bahasa Indonesianya berpaling atau melempar itu buku itu seandainya bukan bukunya mereka dan bukan sumber agama mereka. Maka cara-cara yang lain untuk berdiskusi dengan Syiah itu secara logik. Karena di hauzah-hauzah ilmiah, yang sekolahan-sekolahan, madrasah-madrasah yang yang mereka ikuti itu, hauzah namanya, al-hauzah al-ilmiyah di Qum atau di Najaf, bacaan di Qum. Itu mereka tidak belajar Quran, tidak mempelajari al-hadis, dan yang dipelajari adalah filsafat, ilmu kalam, bagaimana berdebat kusir, bagaimana mereka menggunakan ilmu kalam, filsafat untuk mempengaruhi orang-orang awam, orang-orang yang tidak paham tentang agama sendiri atau agama Syiah pun, dengan cerita-cerita, sejarah-sejarah palsu, kedaliman Ahlul Bait yang dihadapi Ahlul Bait. Padahal Syiah adalah musuh Ahlul Bait terutama. Syiah tidak ada agama yang mengucilkan dan yang melakukan mencela Ahlul Bait lebih dari Syiah. Di mata mereka Ahlul Bait itu cuma hanya Fatimah, Ali, Hasan, Hussein, dan 12 imam. Yang satu tidak lahir. Masih dalam gua 1.200 tahun yang lalu. Nah, salah satu arkan ad-din al-Syi'i, yaitu di agama Islam, yaitu arkanul Islam dan arkanul iman. Itu adalah Imam 12. Imam 12 maksum, tidak lupa, tidak bersalah, menerima wahyu, dan kata mereka adalah syara'. Kata mereka itu adalah hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lontarkan pertanyaan kepada Syiah dalam hal satu rukun agama ini, yaitu Imam 12. Yang tidak yakin dan beriman pada Imam 12, maka mereka yang tidak percaya dengan Imam 12 itu adalah orang kafir, mukhallad finnar, kekal di jahannam. Pertanyaannya begini, Ali bin Abi Thalib belajar
surat Al-Fatihah dari siapa? Yang ngajari Ali bin Abi Thalib, imam pertama, maksum, itu belajar surat Al-Fatihah dari siapa? Selanjutnya dia belajar Quran, dia belajar sholat, dia belajar agama, semuanya itu dari siapa? Tentu orang tidak bisa lari bahwa itu adalah dari Nabi Muhammad SAW. Betul apa tidak? Tentu dari Nabi SAW. Karena Nabi Muhammad yang menerima wahyu, Rasulullah. Pertanyaan kedua, setelah Nabi Muhammad meninggal, umat Islam dan sahabat mendapatkan manfaat apa dari Ali dan Fatimah dan Hasan dan Hussein? Ilmu apa yang mereka dapatkan dari 4 maksumin ini yang belum disampaikan oleh Rasulullah? Ilmu apa? Ilmu Quran? Quran udah jelas, sudah selesai, udah turun semuanya. Ilmu ibadat, ilmu fiqh, semuanya sudah ada, sudah diajarin Rasulullah. Apa yang ditambahkan sama Ali bin Abi Thalib dan Hasan, Hussein dan Fatimah? Maksum 4 ini. Lepas yang lain, yang lain-lain itu yang apa namanya, Ali Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq dan Al-Kadhim dan Al-Jawad, Al-Hadi, Al-Jawad, semuanya luar dari itu. Syiah akan menjawab dengan akal-akal mereka. Oh, sahabat sudah murtad. Mereka sudah mendistorsi agama itu, mendistorsi agama Rasulullah SAW. Itu kan katanya mereka, bahwa sahabat sudah murtad. Yang tidak murtad adalah 4 orang, kemudian menjadi 7. Yang 4 yang sudah jelas adalah Al-Miqdad bin Al-Aswad, Ammar bin Yasir, Salman Al-Farisi dari Faris, Majusi itu, yang ya karena dia Farisi diutamakan lah, tapi dia sahabi lah. Terus Abu Dzar Al-Ghifari. 4 orang ini yang tidak murtad. Syiah akan mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib dan Hasan Hussein menerima itu agama yang sebenarnya, lepas itu dilanjutkan. Tapi sahabat telah merubah dan mendistorsi. Quran didistorsi, ajaran Rasulullah didistorsi. Karena mereka jadi murtad. Timbul pertanyaan lagi. Yang 4 ini, Abu Dzar, Salman Al-Farisi, Al-Miqdad bin Al-Aswad, Ammar bin Yasir. Apakah mereka termasuk dalam golongan sahabat yang mendistorsi Quran dan ajaran Rasulullah? Mereka mendapatkan ilmunya itu langsung dari Rasulullah, sama seperti sahabat dan Ali bin Abi Thalib. Hasan Hussein masih kecil-kecil. Mereka tidak bisa menjawab. Tidak bisa mengatakan bahwa ini orang-orang 4 ini adalah juga murtad. Karena di agamanya mereka bahwa 4 orang ini tidak murtad. Makanya, oleh karena itu, berarti kalau mereka mengatakan bahwa mereka tidak murtad, berarti apa yang disampaikan Rasulullah kepada 4 ini, yang 4 ini sama rame-rame dengan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra juga menyampaikan kepada umat Islam yang lain. Jadi sumber agama itu bukan hanya Ali bin Abi Thalib. Paling sedikit ada 4 orang ini kalau kita mengatakan bahwa sahabat semuanya sudah murtad. Apa jawabannya Syiah tentang itu? Ada yang bilang bahwa ini cari-cari alasan untuk keluar dari jeblosan seperti itu. Ini jeblosan ada jutaan ya dalam agama Syiah. Yang tidak habis dan semuanya itu menantang agama mereka. Nah, setelah itu berarti kalau agama itu disampaikan oleh orang seperti Salman Al-Farisi, Al-Miqdad bin Al-Aswad, dan Abu Dzar Al-Ghifari dan Ammar bin Yasir, berarti agama telah sampai kepada orang lain
generasi yang selanjutnya dari 4 orang ini 4 orang ini bukan maksum. Sedangkan di agama Syiah, agama itu harus sumbernya adalah imam maksum, yaitu Ali dan 11 imam yang lainnya, sampai Muhammad Ibn Hasan al-Askari yang belum lahir. Nah, kalau agama harus datang dari maksum, ini yang 4 orang ini juga mendapatkan ilmunya dari Rasulullah. Dan mereka pasti pulang kepada keluarganya menyampaikan ajaran-ajaran yang mereka dapatkan dari Rasulullah. Sebetulnya di Quran pun juga ada. Di surat Al-Anfal, surat At-Taubah. Makana lil mu'minina an yanfiru kaffah. فلولا نفر من كل طائفة من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجع إليهم لعلهم يحذرون. Itu ayat mengatakan di Ghazwat Tabuk bahwa bukan semestinya semua orang Islam yanfiru, nafara itu pergi jihad fisabilillah. Alangkah falaula firqatun min ta'ifatun min kulli firqah. Jadi alangkah sebagian dari umat Islam ini yatafaqqahun fid din, mempelajari agama, kembali kepada kaumnya untuk mengajarkan mereka ahkam-ahkam agama dan ajaran-ajaran agama. Berarti agama itu bukan eksklusif harus datang dari al-a'immah al-ma'sumin ini atau dari ahlul bait. Lagi ahlul bait menurut Syiah bukan semua ahlul bait, mereka maki-maki ahlul bait. Keturunannya Hasan dimaki-maki, dianggap mereka hasud tentang keturunan Ali bin Abi Thalib, tentang Hasan bin Ali dan Ali bin Zainal Abidin, karena a'immah itu dari keturunannya Husain. Makanya Hasan dan keturunannya husad. Dan mereka mengatakan bahwa Hasan bin Ali itu mudhillul mu'minin karena dia melakukan keperdamaian dengan Muawiyah radhiyallahu anhu, maka Hasan dianggap khain dan mudhill lil mu'minin. Ja'far, saudaranya Al-Hasan al-Askari, bapaknya Muhammad al-Mahdi. Muhammad bin Hasan al-Askari, Hasan al-Askari ini saudaranya, karena dia mengatakan bahwa Hasan itu tidak punya anak, mandul, maka dimaki-maki, dianggap mau tukang sakran, tukang mabuk, tukang fajir, fasik, dan sebagainya. Dan banyak lagi keturunan-keturunan Hasan dan keturunan Husain, banyak yang dimaki-maki itu Syiah. Nggak selamat. Keturunan Husain pun banyak yang tidak selamat dari maki-makian Syiah. Pertanyaannya tadi itu, Rasulullah sudah mengajar Ali bin Abi Thalib Fatihah dan Quran dan salat dan ibadat. 4 yang tidak murtad itu mendengarkan langsung dari Rasulullah, dan mereka pulang ke keluarganya mengajarkan itu ajaran dari Rasulullah pada keluarganya. Berarti apa gunanya maksum? Apa gunanya Imam 12? Ali bin Abi Thalib pun tidak menambahkan sesuatu dalam agama ini. Setelah itu Hasan Husain, apa yang ditambahkan dengan Hasan Husain dalam agama ini? Tidak ada yang ditambahkan dalam agama ini. Berarti Imam 12 itu tidak patut dan tidak sah, apalagi tidak ada di Quran. Dan Rasulullah tidak pernah menyebut itu. Sejarah pun tidak membuktikan bahwa 12 imam ini jalan dengan smooth, dengan teratur, dengan baik. Karena pecahan-pecahannya Syiah ini banyak setelah Ja'far Shadiq meninggal, berebutan untuk menjadi imam dan sebagainya. Apalagi tahun 2260 yang dikatakan bahwa Hasan Muhammad al-Mahdi ini ngumpet dalam gua. Setelah itu Syiah pada mengalami kebingungan, hairah. Al-ghaibah itu menyebabkan al-hairah, kebingungan. Jadinya tidak perlu imam 12. Sekian saya perlu jawaban dari Syi'i, ya. Apa yang mereka bisa justifikasi? Kita tidak usah kembali ke buku-buku, karena buku-buku mereka tidak akan akui. Kita bicara logika saja.
Sebelum saya meninggalkan ini rekaman, saya akan menyebut satu ayat di Quran. Di surat An-Nisa 115. "Wa man yushaqiqir rasul min ba'd ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin." Siapa sabilul mu'minin? Jalurnya orang beriman. Zamannya Rasulullah, al-mu'minin siapa? Lain dari para sahabat. Nuwallihi man tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Saya akan baca artinya itu, ayat-ayat itu. Ya, satu ayat ini sudah merontokkan agama Syiah. Dan barang siapa yang menantang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang mukmin. Siapa orang mukmin zaman Rasulullah? Sahabat, termasuk Ahlul Bait, termasuk Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra dan Hasan Hussein. Kalau sudah mereka memang sudah balik, sudah besar. Orang dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin. Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasinya. Yang telah dikuasinya itu, dan kami memasukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Coba Syiah pelajari ini ayat. Syiah tidak akan mungkin Syiah yang di Indonesia ini yang mu'allaf besarnya dengan agama bukan agama Syiah. Setelah itu melihat Khomeini membuat revolusi di Iran, terusnya mereka ikut-ikutan jadi Syiah, masih bisa membaca Quran dan bisa memahaminya. Tapi Syiah-Syiah yang ada di Irak, di Iran itu, bisanya cuma hanya pergi ke Husainiyah, nangis-nangis, ngamplengin muka, dan memaki-maki sahabat. Itu adalah yang dilakukan di dalam Husainiyah mereka. Ini ayat 115 di surat An-Nisa. Baca itu ayat, ya. Coba mau ditakwilkan seperti apa ini ayat ini? Mau dimiringkan artinya seperti apa? Yang biasanya Syiah itu salah satu jalur yang mereka tempuh itu adalah menakwilkan Quran. Menakwilkan Quran di luar arti zahirnya. Mereka mengatakan bahwa ada arti batini dan arti zahir. Yang zahir itu apa kata Quran? Yang jelas bisa difahami dari Quran. Semua orang Arab, orang bisa bahasa Arab memahami. Tapi mereka mengatakan bahwa ini ayatnya sebab nuzulnya apa, artinya apa. Mereka lari ke di luar itu, di luar arti zahir yang jelas di depan kita baca, tapi larinya ke takwil. Takwil itu ya itu cerita-cerita yang di luar konteks. Sekian, mudah-mudahan ini rekaman bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa astaghfirullahaladzim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi